update market lagi ya. Setelah beberapa kemarin gua ada posisi ya, yaitu TRX long, WLD long, sama pump long ya. Lalu bagaimana kita lihat pergerakannya sekarang, lalu update. Gue pengen bedah Bitcoin ya sebenarnya karena weekly closing baru, juga kita bahas dari time frame besarnya sampai time frame kecilnya untuk Bitcoin ini. Tapi kalau misalnya kita bahas, kita mulai dari monthly-nya ya, ini dia ada di range ini ya, rally base rally-nya ya di area ini. Nah, dan dia ketahan di situ ya, ada potensi misalnya 17 hari lagi ya, monthly closing-nya ini bisa breakout inside bar-nya dari ini, di range 76.000 di area ini, maka ada potensi kita melihat Bitcoin itu ke area 82.000 ya minimal, itu minimal banget ya. Lalu kalau misalnya targetnya itu ya di all time high-nya lagi ya, di sekitar 120 ribuan kita mainnya. Intinya kita harus bisa break dulu 76.384 ini, karena ada potensi ini rally base rally ini menahan ya, area demand ini menahan ini ya, harga untuk keberlanjutan turun ya, setelah kita sekitar 5 bulan closing-nya itu merah semua, negatif semua. Di sini kita lihat ada inside bar, di sini biasanya kalau misalnya di time frame monthly-nya ketika ada inside bar terbentuk itu ada potensi akan reversal, bounce back lah marketnya seperti itu. Seperti contohnya seperti di ini di 1 September 2024, lalu ada inside bar juga di 1 Maret 2025 juga. Lalu kita lihat ada inside bar juga ketika dia mau sebelum bear market ya. Nah, di sini ada inside bar di 1 Agustus 2025 juga. Nah, sekarang ada inside bar lagi. Jadi inside bar ini sangat-sangat ini ya, berpotensi market bouncing ya sebenarnya ya. Kita lihat di sini juga ada lagi di tanggal 1 September 2023 ya, di sini ketika dia selama 2 bulan turun, lalu di sini ada ini ya, resist become support-nya, lalu membuat inside bar, ketika di-break dia terbang, seperti itu. Nah, untuk sekarang ini tuh, PR-nya dia tuh harus ini ya, dia bermain di ini ya, range inside bar-nya selama sebulan lebih, belum bisa break, jadi either dia break atas lalu ke sini, atau dia break bawah, seperti itulah. Jadi potensial ketika 76.380 ini menjadi kunci ya untuk kita melihat Bitcoin akan melakukan recovery atau malah akan semakin turun seperti itu. Untuk di time frame monthly-nya. Lalu kalau misalnya kita bahas secara weekly-nya, di weekly-nya itu sangat-sangat ini ya, ranging ya. Sekitar 10 minggu kita ranging, sama juga. Ini kan garis yang sebenarnya garis yang ini kan dalam inside bar monthly-nya juga ya. Kita lihat di sini juga. Jadi ini ada potensi kita harus bisa membreak 72.800 ya untuk melihat Bitcoin itu ya di time frame weekly itu ke 78.300 ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara volume juga ini increasing ya. Lalu kalau misalnya kita lihat juga berdasarkan indikator momentumnya itu menyatakan kalau misalnya ini sudah crossing up ya. Nah, seperti itu udah crossing up, ada potensi ini akan melanjutkan kenaikannya untuk di time frame weekly-nya. Lalu kenaikannya sampai mana ketika ini terjadi? Jadi sebenarnya di 78.300 ini potensi, lalu di 93.870 seperti itu di area ini. Jadi untuk weekly-nya kita masih sangat-sangat bullish karena apa? Karena yang pertama di sini closing weekly-nya dengan hijau, lalu kita lihat juga ini sebenarnya udah menyentuh area 72.800-nya. Ini ada potensi ketika ada penguatan volume di sini dan candlestick-nya ini bullish, maka ada potensi minggu ini ada potensi dia akan ke atas seperti itu. Jadi PR-nya di 72.800-nya harus di-break dulu ya, seperti itu ya. Untuk di weekly-nya, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita bahas dari daily-nya, di daily-nya itu sangat-sangat menarik ya, karena kita lihat sudah breaking out area ininya ya, area rally base rally-nya, lalu sekarang dia retesting sebenarnya. Tapi yang nggak gua seneng itu kenapa di sini dia engulfing bearish sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini ada penurunan, ketika area ini sudah tidak bisa tertahan, maka ada potensi ini akan melanjutkan penurunannya sampai 68.000 baru dia akan bouncing back, ya seperti itu ya. Jadi masih sangat-sangat inilah, menunggu untuk long ya, kan kemarin kita sempat short gitu, seperti itu ya. Jadi di area ini kita lihat juga, eee, closing daily-nya itu jelek ya, namun ini masih tertahan di area
demand-nya. Jadi POI pertama itu di range area 71.000, lalu POI kedua itu ada di 69.000 sampai di 68.270 seperti itu. Kalau kita lihat indikator momentumnya, stokastiknya itu ada potensi ini membuat divergence ya, seperti itu. Ini gue warnain ini dah biar kelihatan. Nah, ada potensi ini buat divergence, ininya seperti ini. Nah, ini seperti ini, lalu dia akan pumping up seperti itu. Kita lihat closing daily hari ini ya. Ketika dia closing hijau, maka ada potensi kalau misalnya ini tuh akan bisa ke 73.000 lagi untuk di daily-nya. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan 4 jamnya sebenarnya ini masih sangat-sangat bagus ya untuk kita apa namanya? Entry ya. Ini gue juga ada entryan beberapa. Sebentar gue modify. Hmm. Ya seperti ini ya, tertahan di area trendline-nya ya. Ini juga area ini ya, demand-nya kita lihat aja ada potensi. Potensi sebenarnya 73.600 ini harusnya kecapai ya. Kalau misalnya closing daily-nya bagus seperti itu. Kalau kita lihat juga alasan kenapa gua entry Bitcoin ya, karena USDT dominance-nya sebenarnya tertahan di area ininya ya, di area trendline-nya di 4 jamnya. Nah, seperti itu. Jadi dia tertahan di area trendline-nya belum mampu membreak, jadi ada potensi ini akan ke 7.400 lagi ya. Cuma kalau misalnya kita bahas secara time frame besarnya, kita bahas dulu di sini dari monthly-nya. Sebenarnya gue belum charting juga, kita charting bareng-bareng aja. Nah, di monthly-nya itu kalau kalian lihat inside bar lagi, sama kayak di Bitcoin-nya. Dan juga di area supply-nya di area ini. Nah, jadi PR-nya untuk USD dominance ini kalau kita melihat penurunan yang sangat drastis dan ada money flow ke altcoin, itu bisa kita melihat di range 7.183% ini harus di break dulu. Nah, baru dia bisa nyentuh ke kepala 6 atau kepala 5 lah, 6.300 sampai 5.900 di area ini. Untuk di area demand-nya. Sekarang di area supply-nya kan seperti itu. Jadi PR-nya masih sama, di monthly-nya juga semuanya inside bar gitu selama sebulan ini. Jadi ini untuk monthly-nya. Kita lihat juga misal kita tarik dari sini, nah ada ini ya golden ratio juga di area ini. Jadi kita lihat aja closingnya bagaimana selama bulan ini. Ketika closingnya ini candle-nya merah, maka ada potensi kalau misalnya next month kita bisa melihat altcoin dan Bitcoin itu nyentuh kepala 9 atau bahkan kepala 8 lah, 80.000, 90.000 lah ya, seperti itu untuk pendapat gue ya. Tapi dengan satu syarat, supply ini menahan ya, USDT dominance itu bertahan di area supply-nya, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi secara weekly-nya kayaknya gue belum charting ya, kita lihat dulu coba ya. Nah, di weekly-nya ini sama aja sebenarnya. Ini ada resist, dan kepentok juga sama. Gue garisnya gini aja deh. Dah, ini yang buang. Nah, jadi dia masih sideways ya sebenarnya. Secara overall trend di weekly-nya ini ya masih bullish. Tapi kita lihat bullish-nya itu sampai mana? Kita lihat di sini sudah dari 10 minggu ya kepentok di range area ini 8.200 ini, yang dimana ini adalah area kita bisa bilangnya resistnya atau key levelnya, karena beberapa kali harga ketika menyentuh situ tidak berhasil di break gitu. Semakin sering disentuh bukan berarti semakin lemah ya. Kita bisa lihat juga dari buktinya dari sini ya, sudah 3 kali disentuh, ini masih kuat ya di range 8.200 ini. Tapi kalau misalnya kita lihat berdasarkan closing weekly-nya, kita lihat di sini sebenarnya ini candlestick-nya itu candlestick bearish ya. Maka ada potensi ini bisa visit minimal tuh ke range 7.490 lagi ya untuk area ini. Jadi kan ini ada trendline-nya. Sebenarnya ini ketahan di area trendline juga, tapi kita lihat kalau misalnya berdasarkan volumenya, ini volume bearish-nya itu meningkat ya daripada sebelum-sebelumnya. Ini kan didominasi oleh buyer ya atau
bullish candle ya, bullish volume. Tapi kalau kita lihat di sini dia tertahan di area 8.200-nya, maka ada potensi ini opening weekly-nya sebenarnya bisa minimal tuh visit tuh ke area ini, ke area 7.492 ini ya. Nah, ketika plan ini kejadian, maka ada potensi altcoin dan Bitcoin itu akan ini ya, naik ya atau pumping seperti itu. Kalau misalnya kita bahas daily-nya, nah di daily sorry, kita bahas oh ya, di daily-nya ya. Di daily-nya ini kita ada potensi ini ya, membuat namanya double top pertama. Di sini kita buat double top, lalu targetnya itu ya pas gitu. Kalau kita ukur dari range ini ya, area top yang ini, kita ukur sama dengan hasilnya tuh di range area demand yang ini, area 6.400 sampai 6.200. Dengan satu syarat ya, dia harus break neckline-nya dulu yang ini di area 7.200. Ketika ini di break, maka ada potensi kita akan melihat USD dominance itu turun secara drastis ya sampai ke 6.200-an seperti itu. Lalu plan keduanya bagaimana? Kan ini belum break. Nah, plan keduanya ini resist yang ini sudah di break terus sekarang dia retesting. Sebenarnya PR-nya ini bullish engulfing ya. Closing 12 Aprilnya. Nah, maka ada potensi ini tuh sebenarnya bisa visit ya ke area 7.900 yang dimana itu adalah area double top kecilnya. Kalau kita lihat di sini satu, ini top pertama dan top kedua ya, dan di break ini ada potensi ketika ini closingnya rejecting dari area 7.600 ini, maka ada potensi ke area ini lalu dia akan terjadi penurunan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi plan keduanya bagaimana? Plan keduanya sebenarnya dia cuma fake out ya. Jadi bullish engulfing ini cuman fake out untuk dia melanjutkan penurunannya. Sebenarnya kan target supply-nya kan sebenarnya di area ini ya, di area 7.600 sampai 7.644 lah ya. Jadi kita lihat aja bagaimana closing daily-nya hari ini, seperti itu. Untuk di USD dominance-nya. Lalu kalau misalnya kita bahas dari 4 jamnya, nah 4 jamnya tuh masih di ini ya, area krusialnya. Yang pertama ini adalah area resistnya. Lalu yang kedua ini adalah area trendline yang gue bilang tadi kan. Ini ada potensi ketika ini tertahan di sini maka ada potensi ke 7.400 inilah ya. Atau kalau misalnya kita safety zone-nya pertamanya di area inilah 7.554 ini. Karena di sini ada ini ya. Di sini ada double bottom ya di H4-nya seperti itu. Jadi ketika ini masih tertahan di area trendline ya dan juga di area resistnya ini ada potensi bisa penurunannya sampai 7.500. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat dari closing weekly-nya juga kan ini ya bearish candle ya. Jadi ini ya possible aja. Kecuali kalau misalnya kita lihat weekly-nya itu bullish candle ya closing-nya. Tapi kita lihat tadi weekly-nya itu malah closing-nya bearish. Maka ada pelemahan, ada potensi terjadi di high time frame-nya dan juga di 4 jamnya juga ini potensi lah ya. Jadi seperti itu. Lalu kalau misalnya kita bahas dari total tree-nya. Nah, total tree-nya ini sebenarnya tertahan, dia sudah breaking out area ini falling wedge-nya di sini. Lalu dia retesting, dia sedang membuat base di area ini. Lalu kalau misalnya kita lihat tarik dari ini ya, tertahan di area demand-nya ini. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini range area ini kan dia reject, 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 reject. Dan di break dengan bullish candle yang ini, maka ini ada potensi ini kan closingnya tertahan nih di area ini. Ini ada potensi kita bisa visit ke area 719,72 billion lagi cara total tree-nya. Jadi total tree itu ini ya keseluruhan market capital crypto selain ETH dan juga Bitcoin lah ya. Jadi ketika ini pumping maka altcoin itu mendapatkan flow ya seperti itu. Jadi selagi dia bisa tahan di 704,004 billion ini masih aman, masih bullish lah ya. Kecuali worst case-nya itu kalau misalnya dia breaking out area ini. Breaking out area 694,18 billion baru dia bisa akan go lower lagi. Untuk sekarang sih gue masih sangat-sangat bullish ya untuk total trade ini secara daily-nya. Di 4 jamnya juga kan masih tertahan ya di area ini kita lihat nih di area golden ratio-nya juga walaupun di sini dia breaking out area symmetrical triangle-nya. Sorry, bukan symmetrical triangle. Descending triangle-nya di sini. Cuma kalau misalnya kita lihat pakai acuan daily-nya ya ini masih sangat-sangat bisa ke 719 lagi ya minimal gitu. Kalau misalnya kita tarik dari sini misalnya at least ini udah terjadi lah swing-nya. Kita tarik dari sini ke sini.
targetnya itu ya bisa di ini 1,618 itu berdekatan ya dengan area resistnya di area 730-an. Jadi di area inilah targetnya. Jadi seperti itu. Jadi seperti inilah. Lalu untuk di daily-nya di H4-nya problemnya di sini sebenarnya. Kalau misalnya ini 708,86 billion ini bisa di break ya di range ini, maka udah fix 70% bisa kita melihat ini ya. Total trade ini bisa ke 719,76 billion seperti itu. Jadi PR-nya masih di sini untuk total tree-nya. Lalu kalau misalnya kita update trading plan gua apa aja? Yang pertama tadi Bitcoin udah, WLD pumping udah, lalu ada TRX juga.